Scene diawali dengan Yang Jong yang menerima laporan bahwa utusan Daeso ingin bertemu dengannya. Setelah dipersilahkan, Naru memberikan sebuah pesan dari Daeso kepada Yang Jong. Pesan tersebut tentu membuat Yang Jong senang. Seketika itu, ia mengadakan pertemuan dadakan yang membahas mengenai isi pesan dari Daeso. Dari pesan tersebut, Yang Jong mendapatkan bocoran bahwa pasukan Jumong berencana untuk memotong bala bantuan yang dikirim oleh Han. Tujuannya agar dalam perang Buyo tetap menang jumlah. Walaupun sudah tahu rencana Jumong, Yang Jong tidak menyuruh bala bantuan untuk memutar rute perjalanan. Yang Jong memutuskan untuk mengubah rute bala bantuannya agar bisa menghindari sergapan Jumong. Dan sebagai antisipasinya, Yang Jong juga mengirim prajurit besinya untuk menyergap pasukan Jumong lebih dulu. Sedangkan Naru yang belum pulang, ia menemui Yang Sul. Dalam kunjungannya tersebut, Naru memberikan pesan dari Daeso kepada Yang Sul. Pesan itu berisi permohonan maaf Daeso mengenai tindakan yang harus ia ambil karena paksaan dari ayahnya. Lega dan tak ingin Daeso khawatir, Yang Sul pun menyuruh Naru untuk memberitahu Daeso agar tidak mengkhawatirkan dirinya. Berganti ke tempat Jumong. Di tengah perjalanannya, ia menghentikan pasukan dan mengubah rencananya. Tentu saja Jumong mempunyai firasat bahwa musuh mengetahui rencana mereka dari Daeso. Maka dari itu, mereka berdiskusi memilih jalur lain agar pasukan mereka tidak disergap oleh pasukan Yang Jong. Sayangnya, rencana ini malah menyeret pasukan Jumong pada rencana Yang Jong. Sementara itu, agar tetap bisa bertahan, Daeso melakukan perintah raja. Ia memantau langsung latihan para pasukan perang sekaligus melatih formasi berperang mereka. Seusainya melakukan latihan, Daeso memberikan laporan kepada raja mengenai formasi yang efektif untuk berperang. Akibat itu, Daeso pun mendapatkan kembali kepercayaan raja. Raja memberikan tugas kepada Daeso sebagai pemimpin divisi utama ketika Jumong sedang keluar berperang. Namun Yongpo merasa heran kepada sikap Daeso yang seketika itu berubah menjadi sangat tenang dan mau membantu Jumong. Setelah ia bertanya, Daeso pun memberikan jawaban bahwa dalam situasi perang saat ini semua harus dikesampingkan karena tujuan yang paling penting adalah bertahan hidup dan mencapai kemenangan. Jangan sampai membakar rumah hanya untuk menangkap satu buah belalang, pesan Daeso kepada Yongpo. Tak ingin kalah dari Daeso, Yongpo pun memiliki rencana sendiri bersama Dochi. Dochi menyarankan kepada Yongpo untuk membuka rute perdagangan ketika perang semakin dekat. Karena ketika perang terjadi, pasar Buyo akan mengalami lonjakan harga. Sebagai entrepreneur, Dochi berniat untuk menyetok barang-barang dari partner bisnisnya agar Yongpo dan mereka tetap mendapat keuntungan dari perang ini. Kembali lagi ke Daeso. Naru yang telah kembali dari Hyuntugon melaporkan apa yang telah ia dapatkan. Lega dengan hasil yang didapat, Daeso menyuruh Naru untuk beristirahat. Di tempat lain, Susono tampak tengah sibuk mempersiapkan timnya untuk menjadi pasukan pemasok barang untuk Buyo. Anehnya, para penjaga yang dimiliki pasukan Susono sedikit dan hal itu membuat Gepil khawatir. Namun Susono sudah merasa cukup. Karena memang pada waktu itu pasukan Gerubu yang dimiliki Yontabal juga dipersiapkan untuk mengantisipasi kudeta dari pemimpin klan Biryu. Setelah itu Susono lanjut berdiskusi dengan Sayong, Wotae, dan ayahnya. Susono berniat untuk membuat pasukan menyamar menjadi rombongan dagang agar mereka tidak diserang oleh pasukan musuh. Tentu usulan itu disetujui dan untuk melanjutkannya, Yontabal akan mendiskusikan hal ini lebih dalam dengan Raja Gemua. Sebelum diskusi berakhir, tiba-tiba Gepil datang dan memberitahu bahwa Daeso datang mencari Susono. Setelah ditemui, Daeso mengawalinya dengan basa-basi untuk mengecek kondisi tim pemasok perang. Sebelum pergi, ia mengancam kepada Susono bahwa ketika perang ini nanti berakhir, ia akan mengambil alih kerajaan dan akan mendapatkan Susono dengan segala cara. Setelah Daeso pergi, datanglah Sayong yang menanyakan mengenai pembicaraan Susono tadi.
Dari penjelasan Susono tersebut, Sayong mengingatkan bahwa setiap keputusan Susono akan membawa dampak pada klan perdagangan mereka. Maka dari itu Susono sebagai penerus pemimpin klan ini harus mengesampingkan rasa egoisnya. 아가씨는 어떤 경우에라도 대비하고 있어야 합니다. 잘 판단하십시오. Scene berganti pada pasukan Jumong yang telah sampai di tempat tujuan. Jumong memutuskan untuk bermalam di sini sembari menunggu datangnya musuh. Malam pun tiba dan sesuai perkiraan Jumong, pasukan Yang Jong telah melewati rute ini. Mereka pun bersiap-siap untuk menyergap musuh. Setelah dirasa pas, Jumong pun memberikan aba-aba untuk segera menyerang musuh. Pertempuran pun tak terelakkan. Keesokan harinya di istana, Musong mendatangi Pak Jarwo yang terlihat sangat bersemangat. Setelah ditanya, ternyata Pak Jarwo berkeinginan untuk ikut berperang dan membunuh pasukan Han dengan pedang buatannya sendiri. Tak berselang lama datanglah pelayan Yehua yang memberikan Musong pesan bahwa ia sedang dicari oleh Yehua. Setelah sampai, Yehua meminta bantuan Musong untuk menangkap seorang dukun yang sedang menyebarkan isu. Isu tersebut mengenai ramalan bahwa raja akan kalah dalam perang kali ini. Bergegas, Musong pun pergi ke kota untuk mencarinya. Dan tak butuh waktu lama, ia pun menemukan dukun tersebut sedang mempengaruhi masyarakat Buyo. Agar suasana tak bertambah buruk, Musong menangkap dan membawanya ke hadapan Yehua. Karena curiga dengan tindakan dukun tersebut, Yehua mengancam dukun itu untuk mengatakan siapa dalang dibalik berita bohong ini. Walau sempat tidak mengakui, tapi karena ia diancam akan dipenggal, dukun itu pun lantas mengatakan bahwa semua ini adalah suruhan dari Ratu Wunha dan pendeta Maoryong. Untuk menindaklanjutinya, Yehua menyuruh Musong untuk memanggil Ratu dan pendeta Maoryong. Setelah Wunha dan pendeta Maoryong datang, tanpa basa-basi Yehua membongkar kedok mereka. Daripada melaporkan kepada raja, Yehua mengajak mereka untuk bersatu agar Buyo tidak terjadi perebutan kekuasaan. Berganti pada rombongan Susono yang tengah dalam perjalanan menuju medan perang untuk memberikan pasokan barang. Dalam perjalanan tersebut, rombongan Susono mengalami nasib sial. Mereka telah disergap oleh puluhan pasukan Biryu. Akibat hal tersebut, Sayong mengalami luka tebasan di perutnya. Keadaan itu pula yang memaksa Sayong harus meninggalkan Susono untuk melaporkan hal ini kepada Yontabal. Sayong berhasil melarikan diri, namun Susono dan rombongan yang masih hidup menjadi tawanan klan Biryu. Berlanjut ke pelarian Sayong yang telah sampai ke kota Buyo. Ia menyampaikan pesan tersebut kepada Yontabal sebelum ia kehilangan kesadarannya. Ketika menunggu pengobatan Sayong, Yontabal mendapatkan pesan dari Songyang. Pesan tersebut berisikan petisi bagi Yontabal untuk mengundurkan diri dari pimpinan Cholbun dan memberikan jabatan tersebut kepada Songyang. Untuk mengatasinya, adik Yontabal menyuruhnya supaya melaporkan kejadian ini kepada raja agar mereka mendapatkan bantuan. Bergegas ia pun pergi ke Buyo dan melaporkan hal tersebut kepada raja. Kabar buruk ini membuat para petinggi kerajaan khawatir karena jika mereka kehilangan pemasok, maka mereka akan mendapatkan banyak kesulitan dalam berperang. Bahkan hal ini akan memicu para prajurit menjadi pesimis untuk pergi berperang.
Maka dari itu, keberangkatan para pasukan akan ditunda sampai Jumong dan pasukannya kembali untuk mendiskusikan hal ini. Usainya melaporkan hal tersebut, Daiso mengajak Yontabal berbicara empat mata dan meminta informasi mengenai segala hal yang menimpa klan Gerubu. Dari informasi tersebut, Yontabal memberikan asumsi sementara bahwa dalang dibalik tindakan ini adalah Yang Jong. Hal itu dikarenakan Song Yang telah bekerja sama dengan mereka untuk merebut kekuasaan Cholbun dari tangan Yontabal. Lalu Daiso berdiskusi dengan Yongpo dan pamannya mengenai kejadian ini. Yongpo dan pamannya sependapat untuk menjatuhkan reputasi Jumong, karena bisa saja perang ini akan dibatalkan karena para pemasok perang yang gagal sampai medan perang. Namun Daiso yang memiliki rasa terhadap Susono memberikan alasan bahwa ia tidak bisa membiarkan sekutu Buyo dalam bahaya, dan dia akan menyelamatkan Susono dan rombongannya. Sama halnya dengan Yongpo, Dukbul yang ingin mengambil keuntungan juga membujuk raja untuk tidak meneruskan perang karena pasukan pemasok perang telah diserang. Namun kita tahu raja tetap yakin kepada Jumong, karena kemungkinan besar walau Buyo akan kehabisan persediaan perang, Jumong dan pasukannya pasti akan mendapatkan rampasan perang dari ekspedisinya. Seperti yang diharapkan raja, Jumong telah berhasil mendapatkan persediaan rampasan dari musuh, dan trio Wek-Wek lah yang mengawal untuk diberikan kepada para pasukan Buyo yang tengah menjemput mereka. Dari pertemuannya dengan pasukan Buyo, trio Wek-Wek mendapatkan informasi bahwa pasukan pemasok perang yang dipimpin oleh Susono telah diserang dan sekarang mereka tengah menjadi tawanan pasukan Biryu. Sementara itu, Jumong yang tidak bersama trio Wek-Wek tengah memimpin sebagian pasukannya. Tujuannya adalah untuk menghambat bala bantuan dari kota Hyontugon yang tengah pergi ke kota Jinbun. Sayangnya di tengah perjalanan mereka mendapatkan serangan dari tentara Han. Walau sempat melarikan diri, tapi mereka tidak bisa keluar dari daerah tersebut diakibatkan mereka tengah terkepung. Untuk mengatasinya, Jumong memutuskan untuk bermalam di sana dan menyergap para tentara Hyontugon dengan serangan kejutan. Di istana Buyo, Daiso yang khawatir akan keselamatan Susono pun menyiapkan pasukan sendiri dengan Naru sebagai pemimpin untuk menyelamatkan Susono. Saat Naru mulai berangkat, ia dihadang oleh paman Daiso yang meminta Naru untuk mengikutinya. Awalnya Naru menolak, namun karena paman Daiso ini adalah pejabat dan memaksa Naru untuk mematuhinya, dengan terpaksa Naru pun akhirnya patuh. Naru pun dibawa menghadap Unha, pendeta Maoryong dan Yongpo. Ratu Unha melarang Naru untuk menyelamatkan Susono dengan dalih demi kebaikan Daiso. Karena ini adalah perintah langsung dari Ratu, lagi-lagi Naru harus menurut. Sementara itu Susono merasa sangat bersalah, karena dirinya lah klan Yontabal dan Jumong mengalami kesusahan. Susono yang biasa terlihat tegar kini menitikkan air matanya karena hal tersebut. Kita kembali lagi ke Buyo. Tampak pengirim pesan menghampiri raja dan melaporkan bahwa Pangeran Jumong telah berhasil mengalahkan bala bantuan Han di Nakrang. Raja yang mendengar itu lega dan akan menyusun strategi berikutnya. Scene berpindah pada Jumong yang melanjutkan misinya dalam menyergap tentara Han. Jumong mulai memanah para tentara Han yang lewat. Setelah itu Jumong dan pasukannya pun mulai menyerang tentara Han. Dalam pertarungan tersebut, pasukan Jumong banyak yang tumbang. Beruntung trio Wek-Wek datang tepat waktu untuk membantu. Setelah semua tentara Han terpojok, mereka pun lantas kabur. Trio Wek-Wek memberitahu Jumong bahwa Susono dan pasokan barang persediaan telah ditahan oleh kelompok Biryu. Mendengar itu tentu saja Jumong khawatir. Sementara Yontabal mendatangi Mbak Yuli untuk berkonsultasi. Yontabal berniat akan menyerahkan diri demi putrinya. Untuk kelangsungan hidup Susono, Mbak Yuli memberi solusi Yontabal agar memberikan apa yang Song Yang mau. Yontabal menjawab bahwa Song Yang ingin nyawanya. Yontabal yang saat itu sudah bulat ingin menemui Song Yang pun lantas dilarang oleh Mbak Yuli. Mbak Yuli berniat akan bernegosiasi dengan Song Yang.
Meski sempat dilarang oleh Yontabal, namun karena Mbak Yuli sudah berhutang banyak kepada Yontabal, ia pun lantas memaksa untuk mendatangi Songyang. Sementara Jumong terlihat sedih melihat para pasukannya terluka. Terlebih mereka 2 hari ini belum makan. Setelah memikirkan solusi cukup lama, akhirnya Jumong memutuskan untuk mendatangi perkemahan Songyang dengan tujuan mengambil persediaan makanan sekaligus menyelamatkan Susono. 정면 돌파해서 송양 진영으로 가겠다. Pada malam hari sebelum menyelamatkan Susono, Jumong dan pasukannya terlebih dulu menyerang perkemahan Han yang tersisa di wilayah Nakrang. Tentu saja mereka ingin mengambil bekal lawan. Mereka nekat menyerang tentara besi yang kala itu berjaga. Berbekal latihan yang selama ini mereka tekuni, satu persatu pasukan besi berhasil ditumbangkan. Namun pada akhirnya pasukan Jumong juga satu persatu tumbang. Karena tidak memungkinkan untuk bertarung jarak dekat, Jumong pun lantas menginstruksikan para pasukannya untuk berkumpul di belakangnya. Oi yang khawatir akan keselamatan Jumong lantas menyuruh Jumong agar pergi sementara dirinya dan pasukan akan menahan tentara Han. Sambil merentangkan busur panahnya, Jumong berkata bahwa kita akan pergi bersama-sama. Setelah itu Jumong memanah satu persatu pasukan Han yang ada di depannya. Pasukan Han menyadari jika Jumong sangat lihai memanah. Oleh karenanya salah satu pasukan Han berencana untuk memanah Jumong juga. Jumong dan pasukan Han sama-sama mengarahkan panah satu sama lain. Setelah anak panah dilepaskan dan ini yang terjadi. Ya, anak panah yang dilesatkan Jumong berhasil unggul karena kekuatan tarikan Jumong lebih kuat dari pasukan tersebut. Trio Wek-Wek dan mantan pasukan Damul pun melongo menyaksikan kehebatan memanah Jumong itu. Keesokan harinya Gyepil memohon kepada Susono agar melakukan sesuatu untuk keselamatan mereka. Gyepil sempat menyalahkan perbuatan Susono tempo lalu yang sempat mempermalukan Songyang. Tak jauh dari situ Songyang menyuruh anak buahnya untuk membawa Susono di hadapannya. Tak lama kemudian tangan kanannya memberitahu bahwa pendeta Mbak Yuli datang ingin menemuinya. Untuk sekelas Mbak Yuli jelas Songyang tak bisa berbuat apa-apa. Karena takut dirinya akan kualat, oleh karenanya dia bersedia berbicara empat mata dengan Mbak Yuli. Mbak Yuli meminta agar Songyang membebaskan Susono dan berdamai dengan Yontabal dengan tujuan agar Cholbun tidak terpecah. Namun Songyang tak bisa melakukan itu. Alasannya karena dirinya terlalu sakit hati dengan perbuatan Susono tempo lalu. Lah, yang nyerang Mbak Susono duluan kan si itu. Kok jadi membalikan fakta sih Mbah? Aduh. Meskipun Mbak Yuli membeberkan keuntungan yang diperoleh klan Biryu jika membebaskan Susono, namun tetap si bocah tua nakal tersebut menolak tawaran yang diberikan oleh Mbak Yuli. Sekalipun Gyerubu memberikan pedang temuannya kepada klan Biryu. Sebelum Mbak Yuli pergi, beliau mengatakan kepada Songyang bahwa bencana besar akan menghampirinya. Alasannya karena klan Biryu telah memihak kepada negara Han. Mbak Yuli terusir dan hanya bisa berharap kepada dewa untuk keselamatan Susono. Di dalam Songyang yang tidak kunjung mendapatkan feedback dari Yontabal pun lantas menyuruh tangan kanannya untuk membawa Susono ke hadapannya. Dengan sombongnya, Songyang mengatai Susono bahwa ayahnya tidak berani menyelamatkannya. Mendengar omong kosong Songyang, Susono mantap tidak akan mengemis kepadanya dan siap mati kapanpun. Songyang kemudian memerintahkan tangan kanannya untuk segera memenggal Susono. Saat pedang sudah diayunkan dan nyaris saja mengenai Susono, namun tiba-tiba saja ya, Jumong dengan tepat waktu memanah pasukan sehingga Susono pun selamat dari maut. Pasukan Biryu sama sekali bukanlah tandingan dari pasukan Jumong. Satu persatu terkalahkan sehingga membuat Songyang dan anak buahnya kabur dari tempat itu. Susono yang sangat marah hendak mengejar Songyang namun oleh Wotai dilarang. Ia pun melampiaskan kekesalannya dengan menebas semua anak buah Songyang. Setelah pertarungan itu selesai, Susono meneteskan air mata sembari meminta maaf kepada Jumong karena berkat kecerobohannya. Kini Jumong dan Buyo jadi kerepotan. Jumong tak mempermasalahkan itu karena menurutnya dengan adanya usaha dari Susono saja bisa membuat ia menjadi semangat.
무슨 일이냐? 마마, 송양에게 잡혀있던 보급. Berita Susono kembali ke istana Buyo sampai pada telinga Daiso. Daiso senang karena dia berpikir bahwa Naru telah berhasil menyelamatkan Susono. 나루가 해냈구나. 해냈어. Daiso pun dengan senang bergegas melihat Susono di luar istana. Wajah senangnya seketika berubah ketika melihat ternyata yang bersama Susono adalah Jumong. Di situ Jumong melapor kepada raja bahwa ia telah berhasil memutus bala bantuan Han serta berhasil menyelamatkan Susono beserta barang-barang kebutuhan yang telah dicuri. 애썼다. Raja lantas bergegas pada misi inti yaitu menyerang Jimbun dan Imdun. 이 여세를 몰아. Setelah pertemuan itu Daiso memarahi Naru karena tidak menyelamatkan Susono. Naru menceritakan yang sebenarnya kepada Daiso bahwa Ratu dan Perdana Menteri telah melarangnya. Daiso pun lantas protes kepada ibunya. Ibunya menjelaskan bahwa Daiso mulai sekarang tak perlu lagi memikirkan orang yang sudah jelas tak mencintainya. Apalagi Susono sudah menaruh hati kepada Jumong. Jika Daiso terus mengemis terhadap Susono, tentu hal itu akan menghambat proses untuk menjadi putra mahkota. Scene berpindah pada Jumong yang meminta raja agar menyelidiki Ratu Wunha dan klan Maga. Menurutnya, walaupun mereka mematuhi perintah raja, namun di balik semua itu pasti ada rencana jahat yang terselubung. Raja menenangkan Jumong sembari berkata bahwa ia telah memerintahkan putra-putra dari klan Maga untuk ikut berperang. Jadi secara otomatis petinggi-petinggi Maga tidak akan berani macam-macam di istana selama ditinggal perang oleh anak-anak mereka. Jumong bertanya lagi apakah mereka bersedia mengirim putra-putranya. Raja menjawab bahwa jika mereka tak mematuhi perintahnya, maka Buyo akan menyerang klan Maga sebelum menyerang Han. Raja menambahkan tentang tujuan Buyo berperang. Tidak hanya menyelamatkan pengungsi, selain untuk melindungi tahta, tapi itu juga bertujuan untuk menyelamatkan Jumong dan ibunya dari istana. Lagi-lagi Daiso menyuruh Naru untuk mengantarkan pesan kepada Yang Jong. Namun kali ini untuk menghilangkan kecurigaan, Daiso memerintahkan pengawal lain selain Naru. Utusan Daiso pun berangkat. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh trio Wek-Wek. Trio Wek-Wek pun langsung menuduh utusan tersebut hendak akan pergi menyampaikan surat kepada Yang Jong. Setelah diancam, barulah utusan tersebut mau menyerahkan suratnya. Setibanya di istana, trio Wek-Wek memberikan surat yang dibawa oleh utusan tadi kepada Jumong. Jumong tak habis pikir dengan kelakuan Daiso saat ini. Ia pun lantas mendatangi Daiso di kamarnya. Untuk sekedar berbasa-basi, Daiso memuji kehebatan Jumong yang sangat baik dalam menjalankan tugasnya. Jumong menjawab bahwa kehebatannya kali ini tak lain karena bantuan Daiso. 제가 그만한 전과를 올릴 수 있었던 건 Daiso menanyakan akan maksud Jumong tersebut. Tanpa basa-basi, Jumong pun menunjukkan suratnya kepada Daiso. Jumong tahu bahwa surat itu sengaja dibuat Daiso untuk dikirimkan kepada Yang Jong. Sambil tersenyum tipis, Jumong bilang bahwa rencananya berhasil. Hal itu dikarenakan Daiso telah memberikan informasi yang salah kepada Yang Jong. Jumong mengancam bahwa ia tak akan tinggal diam jika Daiso melakukan hal itu lagi kepada lawan. Bahkan Jumong juga tak akan segan menghukum Daiso dengan status mata-mata Han dan bukan sebagai pangeran Buyo. 한나라의 세작으로 형님을 처벌할 것입니다. Tentu saja Daiso sangat malu sekaligus terhina rencana liciknya diketahui oleh Jumong. Selesai mengungkapkan kebusukan Daiso, kini Jumong berniat menemui Yongpo di markas Doji. Di sana Jumong melihat tumpukan barang selundupan milik Doji yang sudah siap untuk dipasarkan kepada Buyo. Di dalam, Doji sangat berterima kasih kepada Yongpo karena telah memberikan izin berdagang di Buyo. Doji pun memberikan emas yang banyak kepada Yongpo. Kebahagiaan Yongpo tentunya hanya sebentar saja. Tak lama itu datanglah Jumong bersama trio Wek-Wek menerobos masuk ke ruangan. Jumong mengungkapkan bahwa dia telah mendapatkan laporan bahwa kelompok dagang Doji akan melakukan perdagangan ilegal ke Buyo. Jumong juga mengetahui bahwa Doji telah menyelundupkan barang dari Okjo dan Heng In. Oleh karenanya akibat ulahnya Doji harus dihukum mati atas aturan yang berlaku, kata Jumong. Yongpo yang tak mempunyai wewenang penuh pun hanya bisa memohon kepada Jumong untuk membebaskan Doji. Yongpo mengungkapkan alasan kenapa Doji melakukan perdagangan ke Buyo. Hal itu dikarenakan perang yang sedang terjadi di Buyo akan berdampak pada kelangkaan kebutuhan. Dengan adanya barang tersebut maka rakyat akan senang, kata Yongpo. Jumong faham akan hal tersebut dan ia pun mengurungkan niatnya membunuh Doji.
Namun dengan syarat semua barang milik Doji yang berstatus selundupan harus ia sita semuanya. 지가 밀거리한 모든 물목을 압수하겠습니다. 가자. Doji protes kepada Yongpo, namun kita tahu Yongpo tak bisa apa-apa jika kebusukannya sudah terungkap oleh Komandan Jumong. Yongpo hanya bisa menjanjikan sesuatu kepada Doji ketika perang sudah selesai. Paling tidak, Doji sekarang selamat dari hukuman mati. Setelah itu, Yobo mengunjungi Sayong yang tengah terluka. Sayong yang memiliki kepribadian ganda tentunya berubah menjadi sosok perempuan di mata Yobo. Namun Yobo meminta Sayong agar menjadi sosok lelaki yang kuat. Yobo memberikan hadiah pedang yang telah ia buat kepada Sayong. Sayong senang dan memandang ke arah Yobo dengan penuh hasrat. Yobo gugup dan ia pun lantas pergi. Singkat cerita, Yang Jong sudah bersiap untuk berperang. Yang Sul sangat cemas karena ayah dan tunangannya akan saling bertarung. Jika Yang Sul dan Daiso tak berjodoh, maka itu sudah bagian dari takdir, kata Yang Jong. Di tempat lain, rombongan raja beserta anak dan pasukannya sudah melakukan perjalanan. Kubu Yang Jong juga berbondong-bondong menuju arah yang berlawanan. Tak ketinggalan, rombongan klan Gerubu yang dipimpin oleh Susono juga tampak akan menyusul rombongan raja. Mereka mendirikan perkemahan masing-masing untuk menyusun strategi sebelum berperang. Hal yang dikhawatirkan Han adalah Buyo sudah berhasil menciptakan senjata yang mirip dengan mereka. Dari diskusi tersebut, Yang Jong akhirnya memutuskan untuk memancing pasukan Buyo menuju pasukannya, agar Han bisa memberikan serangan mendadak kepada Buyo. Di tempat lain, pasukan Buyo juga tengah berdiskusi. Daiso dan Pangeran Heokji menyarankan agar memulai peperangan ketika pasokan bahan pangan milik Han sudah habis. Alasannya karena perang secara langsung akan memakan banyak korban. Jumong berkesimpulan bahwa pasukan Han pasti ingin menyelesaikan perang secepat mungkin. Hal itu dikarenakan mereka telah kehilangan suplai yang dikirim dari Nakrang. Sebagai panglima perang, Jumong pun mengambil kesimpulan untuk sementara bertahan dan mencari waktu yang tepat untuk menghabisi musuh dengan satu kali serangan yang besar. 일단 방어 전술을 택하고 적절한 시기에 Tak lama kemudian, seorang prajurit masuk memberikan info bahwa tentara Han sudah memulai penyerangan. Mereka terkejut dan langsung bergegas untuk mendatangi tentara Han yang sudah bersiap. Kini pasukan Buyo dan Han sudah saling berhadap-hadapan satu sama lain. Untuk mempercepat keputusan, kedua belah pihak mengutus salah satu pasukan untuk maju ke depan. Buyo sendiri mengutus Naru untuk maju. Naru dan utusan Han pun berkelahi satu sama lain. Setelah cukup sengit, Naru pun akhirnya memenangkan duel tersebut. Melihat utusannya kalah, pasukan besi pun maju. Jumong yang melihat itu lantas memerintahkan anak buahnya untuk memanah kaki kuda yang ditunggangi pasukan besi. Karena pertempuran jarak jauh jelas dimenangkan oleh Jumong, akhirnya pasukan Han mundur untuk memancing pasukan Buyo menuju sarangnya. Namun sayangnya Jumong tak terpancing dan menyuruh pasukannya untuk ngopi-ngopi saja di perkemahan. Tentara Han kembali di kampnya. Salah satu petinggi Han merasa heran mengapa Buyo tak terpancing padahal mereka menang di awal. Siapa yang menjadi panglima perang, tanya petinggi tersebut. Yang Jong menjawab bahwa itu adalah Pangeran Jumong. Tak lama itu, tangan kanan Yang Jong datang memberitahu bahwa sebagian tentaranya sudah memenangkan pertempuran dengan negara Yi. Tentu Yang Jong senang dan akan mengirimkan pasukan tersebut untuk bergabung melawan Buyo. Kabar kemenangan tentara Han dengan negara Yi pun telah sampai pada Jumong. Tentu ini menjadi PR besar baginya. Mereka pun berdiskusi untuk mengantisipasi hal tersebut. Karena jelas sudah kalah jumlah, Daiso memberi usul untuk kembali saja ke Buyo. Alasannya karena hal yang ditakutkan jika istana tiba-tiba diserang oleh tentara Han tambahan tersebut. Namun Jumong berpendapat lain. Menurut Jumong, jika pasukan tambahan Han menyerang Buyo, maka diperlukan waktu perjalanan selama 1 hari. Lagian di Buyo sudah ada pasukan klan Maga, oleh karenanya Jumong meminta waktu guna memikirkan cara untuk memenangkan pertempuran dengan cepat. Selesai pertemuan itu, Daiso meremehkan Jumong yang bersikeras dengan rencananya. Malamnya pun Jumong berpikir keras.
Ia mondar-mandir ke sana kemari untuk mencari ide. Sampai suatu ketika ia melihat pasukan Damul sedang memainkan petasan buatan mereka. Jumong yang penasaran lantas bertanya tentang mercon yang mereka buat. Mereka mengatakan bahwa senjata tersebut biasa mereka gunakan dulu ketika bersama Hemosu dalam menyelamatkan pengungsi. Petasan tersebut dinamai mereka dengan nama Sotan. Mendengar itu Jumong pun lantas tersenyum dan menanyakan cara membuatnya. Seusai pertemuan tersebut, Jumong pun lalu memerintahkan trio Wek-Wek untuk mengumpulkan urin para pasukan. Keesokan harinya trio Wek-Wek pun memberi perintah kepada semua pasukan untuk kencing pada wadah yang telah disediakan. Jika salah satu pasukan ada yang kencing sembrono maka akan dihukum sesuai dengan ketentuan militer. Daiso yang mengetahui itu tampak bingung. Yongpo berpendapat bahwa Jumong sudah frustasi dan berencana akan menyemprotkan tentara besi dengan air kencing. Setelah mengumpulkan urin, Jumong dan mantan tentara Damul mencari resep tambahan. Mereka mencari tanaman yang bisa menimbulkan sebuah ledakan. Setelah dirasa cukup mengambil semua tanaman, mereka pun lanjut mengolahnya. Singkat cerita, malamnya Jumong memperlihatkan penemuan itu kepada Susono. Memang akan menjadi senjata yang hebat jika Sotan tersebut berjumlah banyak dan mengenai sasaran. Namun yang jadi pertanyaan, bagaimana cara melempar Sotan-Sotan tersebut ke arah lawan dengan jarak yang dekat? Susono pun menunjukkan Sotan tersebut kepada Sayong. Di saat Susono sudah pesimis, Sayong tiba-tiba memiliki ide. Keesokan harinya Sayong mulai menyiapkan idenya dengan cara meletakkan Sotan tersebut ke badan layang-layang. Setelah layang-layang itu terbang membawa Sotan, barulah Jumong dan yang lainnya mengerti akan maksud dari Sayong. Setelah itu dengan yakin Jumong meminta izin kepada Raja untuk melakukan serangan mendadak pada malam ini. Setelah disetujui Raja, barulah Jumong dan pasukannya mendekati markas tentara Han pada malam harinya. Setelah jarak sudah cukup, barulah kini giliran pasukan Yontabal menerbangkan layang-layang tepat pada arah posisi markas lawan. Setelah diterbangkan, Raja dan pasukan yang tak jauh dari situ memberi aba-aba kepada seluruh pasukannya untuk persiapan memulai peperangan. Balik lagi ke Jumong. Setelah layang-layang berjumlah banyak terbang, tampak para penjaga perkemahan Han heran dengan adanya layang-layang tersebut. Mereka bingung bagaimana bisa di saat peperangan seperti ini ada yang bermain layang-layang. Setelah itu Jumong memberi aba-aba kepada pasukan pemanahnya agar mulai memanah Sotan yang menggantung di layangan. Beberapa panah berhasil mengenai Sotan dan akhirnya ini yang terjadi. Ya, pasukan Han kalang kabut dengan hujan bom yang mengenai perkemahan mereka. Mengetahui itu, Raja dan Jumong pun mulai memberi aba-aba pasukannya untuk mulai menyerang tentara Han. Dan jelas, bersambung pas lagi seru-serunya.